Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sebagai rasa syukur. Mudah-mudahan belajar nanti dapat diterima dengan baik. Ayo saya minta tolong ke Irgi untuk memimpin doa. Silahkan Irgi. Kawan-kawan, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai rasa syukur, ya kan, sebagai rasa cinta tanah air terhadap Indonesia. Ya, semuanya berdiri kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia airku tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk pelajaran hari ini adalah pelajaran baru yang ada di sekolah kita, yaitu pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu coding? Apa itu kecerdasan artifisial? Coding adalah sebuah pemrograman yang ada dalam komputer, ya, baik dalam bentuk pola, bentuk simbol-simbol, itu yang dinamakan coding, sehingga komputer itu bisa kita jalankan. Sedangkan kecerdasan artifisial yaitu cabang ilmu komputer yang dapat menggantikan peran manusia, sehingga dia dapat bekerja. Misalkan kamu di rumah lapar, ternyata nggak ada makanan, kamu ketik di Google toko warung makanan terdekat, maka biasanya akan muncul warung-warung makanan seperti itu. Yaitu salah satu kecerdasan artifisial yang ada di mesin-mesin digital, ya. Nanti akan kita. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Siap? Siap.
sebelum kita belajar, biar lebih fokus, ya kan? Biar lebih fokus, kita akan ice breaking untuk fokus dulu. Bisa? Bisa. Kita sering juga melakukan itu. Siap? Ya, siap. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Selanjutnya, silakan fokus terhadap layar di depan. Pak Guru akan memutar sebuah video nanti. Nanti akan ada video, ya kan? Tentang materi yang akan kita ajarkan hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah apa? Coba baca Aurel. Peserta didik mampu memahami konsep berpikir komputasional. Nah, peserta didik mampu memahami konsep berpikir komputasional atau yang biasa kalau orang luar negeri biasanya apa itu? Computational thinking atau berpikir komputasional. Kita berpikirnya kayak komputer. Komputer itu pintar, ya kan? Kamu minta apa aja, ya kan? Di situ akan dikasih petunjuk, ya kan? Kasih petunjuk. Misalkan ada PR susah, biasanya referensinya nyari di Google. Mau nyari makanan yang terdekat, biasanya nyari di Google. Bisa seperti itu. Oke, ya. Itu tujuan kita adalah mampu memahami konsep berpikir komputasional. Nah, kita akan melihat video, ya kan? Sambil perhatikan jika ada kata-kata yang penting bisa kalian buka. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang merupakan jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Saya mundurkan sedikit, ya kan?
Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir. Nah, tadi kata di video kita harus siap untuk menghadapi zaman, ya kan? Salah satunya menggunakan teknologi. Kamu sudah menggunakan teknologi? Sudah. Contohnya apa? HP. Ada lagi. Televisi. Ya kan? Ada lagi. Teknologi-teknologi canggih. Mungkin apa lagi? Banyak sebenarnya ya. Selain HP, mungkin sekarang bahkan motor pun sekarang motor menggunakan motor listrik. Itu salah satu teknologi terbaru, ya kan? Nggak perlu menggunakan bahan bakar lagi, tapi menggunakan arus listrik. Itu salah satu. Dan landasan kita untuk bisa berpikir komputasional untuk menghadapi semua ini ada 4. Yaitu apa yang pertama? Dekomposisi. Yang selanjutnya adalah abstraksi. Pengenalan pola, algoritma. Nanti akan kita bahas satu persatu dalam video ini. Selanjutnya perhatikan. Komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Dekomposisi itu bagaimana cara untuk memecah masalah menjadi lebih kecil sehingga mudah untuk dilakukan, cepat selesai. Misalkan dari di situ kamu jadi panitia 17-an. Jadi ada kamu mungkin nyuruh si Farah sebagai fotografer, terus si Suci mungkin jadi panitia untuk lomba-lomba, ya kan? Mungkin si Ayu sebagai mungkin nanti yang menyiapkan alat dan bahannya. Itu dipecah-pecah. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola, mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Apa sih itu pengenalan pola? Yuk. Kompleks yang sudah dipecah. Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting. Nah, hal yang pertama dekomposisi, yang kedua adalah Pengenalan pola. pengenalan pola. Pengenalan pola ini adalah cari bentuk-bentuk yang sama biasanya. Tadi dicontohkan di situ saat kamu ngambil jemuran di rumahmu, mau dilipat-lipat, apakah disatukan lipatannya? Enggak. Biasanya, oh ini punya ayah nih, tak tunggu jadi satu punya ayah. Oh ini punya ibu, oh ini punya adik, ya kan? Itu polanya. Jadi kan enggak dijadikan satu. Jadi disamakan. Oh ini punya ayah nih, biar nanti enak untuk ngambilnya. Jadi tujuannya itu. Selanjutnya ada abstraksi nih, dengar ini, abstraksi. Penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Nah, selanjutnya adalah yang nomor 3, Abstraksi. abstraksi. Abstraksi bagaimana dia bisa mengurutkan itu, ya kan? Tapi tidak semuanya, tapi sempit lagi atau diringkas lagi. Misalkan kalau tadi dicontohkan suruh menceritakan, kamu pernah cerita nih, saya liburan tempat kembang.
Tapi apakah mungkin kamu ceritakan dari sini sampai sana itu kamu ceritakan semua? Enggak. Kalau diceritakan semua enggak selesai-selesai. Itu waktu yang sama kayak kamu ke tempat ibadah. Ya kan? Jadi mungkin ya berangkatnya naik mobil, terus sampai sana disambut hangat sama mbak itu toh, terus di sana mainan apa? Enggak mungkin kamu ceritakan saya naik mobil sampai di daerah ini saya membaca tulisan ini enggak mungkin kamu ceritakan satu persatu ya. Mungkin kamu bosan cerita apa sih kok lama banget, makanya diringkas lagi, tapi tetap tujuannya sama, menceritakan tentang liburan tadi. Sama ketika kamu mungkin nonton sebuah film, ya, sebuah film. Ketika kamu cerita sama temanmu, apakah sampai iklan-iklannya kamu ceritakan? Enggak kan? Enggak kamu ceritakan. Ceritanya penting-penting saja, ya kan? Sama dengan abstraksi tadi. Yang keempat adalah algoritma. Apa itu algoritma? Bisa dicatat. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan. Algoritma. Ya, tadi dicontohkan adalah bagaimana langkah yang tercepat untuk menyelesaikan masalah itu. Misalkan kamu disuruh ibumu ke warung, ya, ke warung. Ternyata di dekat rumahmu ada warungnya ada 5, ya kan? Tapi yang terdekat adalah warung yang nomor 1 ini. Maka apakah kamu akan mencari warung yang nomor 5 yang paling ujung? Enggak. Ngapain jauh-jauh ke sana? Ambil yang terdekat karena tujuannya sama, satu, kita mau membeli sesuatu. Oke, ya paham ya? Jadi dari video tadi ada 4 landasan berpikir komputasional. Kalau kamu mau berpikirnya kayak komputer tadi, bisa cerdas kayak komputer, maka kamu harus bisa menerapkan 4. Apa yang pertama? Dekomposisi, ya kan? Terus yang kedua? Pengenalan pola. Yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Nah, komposisi dan bagian-bagian kita pilah-pilah sampai masalahnya jadi kecil sehingga nanti mudah terselesaikan. Pengenalan pola, mencari kesamaan, tadi dicontohkan. Kalau pas dimerupakan, diambil berdasarkan mungkin celana dalam yang ngumpulnya celana dalam, pakaian jeans, t-shirt atau kaos, mungkin ya kaos sama kaos gitu. Terus abstraksi, fokus pada informasi yang penting saja. Jadi nggak perlu kita terus ambil yang jauh-jauh, ngapain yang jauh-jauh, ambil yang terdekat. Terus selanjutnya algoritma, membuat langkah-langkah yang paling dekat juga. Itu. Oke? Nah, setelah melihat video tadi, ya kan? Berpikir komputasional adalah suatu pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan prinsip-prinsip dasar ilmu komputer untuk menganalisis, merancang, menyelesaikan masalah dengan cara yang sistematis, logis, dan efisien. Itu. Jadi kamu harus bisa seperti itu. Cara berpikirmu harus seperti komputer, bisa menyelesaikan masalah dengan cara apa? Sistematis, itu terstruktur, ya kan? Ya, enggak ngawur. Nah, kamu harus mikir akibatnya ketika saya melakukan itu apa? Harus berpikir seperti itu. Logis itu ya yang nyata-nyata saja, yang ini aja ya. Terus efisien, bisa dibuat lebih singkat. Oke, selanjutnya. Oke, tadi ada landasan sudah dicatat ya tadi? 4 landasan berikutnya. Oke. Paham sampai sini? Paham. Oke, kalau paham, kita lanjut ke
tes pemahaman. Oke. Ini adalah contoh. Nah, Pak Udin punya lembar kerja. Nanti silakan dikerjakan berdasarkan kelompoknya, ya, sudah sama. Kelompok 1, kelompok 2. Ini adalah bagaimana cara kamu melakukan pekerjaan dengan tepat, sistematis, efisien. Ayo silakan dikerjakan. Saya kasih waktu. Itu kan mudah toh soalnya toh? Mudah. Tadi udah dicontohkan juga di video tadi. Ya silakan kerjakan. Agustus 6 Agustus 8 2006. Sudah? Belum, Pak. Mungkin kelompok 3 misi. Diskusi sama kawannya biar cepat selesai. Apa? Diskusi biar tahu jawabannya. Adakah yang sudah selesai? Sudah? Oh, luar biasa. Kelompok 2 sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, kita akan coba untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2. Silakan ayo perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan. Silakan. Ayo sambil perhatikan yang lain. Nah, Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan langkah-langkah mengikat gigi. Pertama, dibaca di balik aja biar enak. Nah. menggunakan sikat gigi, pasta gigi, dan air bersih. Mula-mula berkumpul terlebih dahulu dan tuangkan pasta gigi ke dalam sikat gigi secukupnya. Menyikat gigi mulai dari depan, samping, kanan kiri, atas, bawah, dan bagian dalam. Lalu berkumur-kumur sampai bersih. Cukup? 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 Kita kasih apa untuk Tia? 2 jempol untuk dia. Untuk minta sebentar. Tadi dapat langkah-langkah menyikat gigi dengan benar, menyiapkan sikat gigi, pasta gigi, air bersih. Nah, lalu waktu pelaksanaannya mula-mula berkumpul terlebih dahulu, tuangkan pasta gigi ke dalam sikat gigi secukupnya. Menyikat mulai dari depan sampai kanan kiri, atas bawah dan bagian dalam. Lalu berkumur-kumur sampai bersih. Menurutmu betul apa salah? Betul ya, luar biasa. Oke. Selanjutnya untuk yang lainnya cukup kita kumpulkan. Oke. Yang lainnya kelompok 3 sudah. Terima kasih. Dari rangkaian kegiatan tadi, pembelajaran tadi, kita akan mengambil sebuah kesimpulan tentang berpikir komputasional. Kita berpikir seperti komputer, selayaknya komputer. Kalau komputer sama manusia, kita jawab sebenarnya. Yang sebenarnya manusia. Kenapa? Karena manusia yang menciptakan komputer, yang memprogram komputer itu. Komputer itu bisa bekerja karena manusia, ya kan, makanya pikiran manusia. Oke, selanjutnya dari rangkaian tadi kita akan ambil kesimpulan. Ayo coba baca si. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Kelihatan. Oke, Irgi coba lagi bacanya nomor 1 Gi. Yang keras Gi. Berpikir komputasi membantu memecahkan masalah menjadi
bagian-bagian kecil dan menemukan solusi yang efektif. Kesimpulan yang pertama, berpikir komputasional membantu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil dan menemukan solusi yang efektif. Jadi kalau kita berpikir itu pasti hasilnya nanti sangat efektif. Oke, kelompok 2. Ayo silahkan. Ayo yuk, baca nomor 2 yuk. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional melibatkan analisis data, pengenalan pola dan pengembangan algoritma. Oke, yang kedua adalah berpikir komputasional melibatkan analisis data dan pengenalan pola dan pengembangan algoritma. Oke, yang nomor 3, ayo silakan, Aurel, nomor 3 Rel, baca Rel. Berpikir komputasional membantu mengembangkan kemampuan berpikir yang sistematis dan struktur. Nah, kalau kamu berpikirnya komputasional, otomatis juga akan semuanya berjalan dengan terstruktur, dengan terencana dengan baik. Oke, yang terakhir, berpikir komputasional tidak hanya terbatas pada pemrograman komputer, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang dalam kehidupan. Nah, dari pelajaran yang sudah kita dapat tadi, ya kan, kesimpulan dari 4 ini, maka kita pastikan untuk cara berpikir kita itu enggak semuanya sendiri. Kita harus ada alurnya. Kita nanti tahu apa akibatnya ketika kita melakukan sesuatu. Paham ya? Oke, cukup. Kalau cukup, kita akhiri pelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, marilah. Oh, siap-siap, silakan masukkan, kemas-kemas dulu. Ya, kalau sudah, ayo saya minta tolong Irgi untuk memimpin doa untuk pulang. Sebelum kita pulang, ayo kita berdoa. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima, dapat diterapkan, ya kan? Oke. Untuk urutan pulang yang pertama, silakan untuk kelompok 3. Ayo pulang duluan.